Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-102. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, saat yang paling berbahaya adalah saat di mana orang-orang Jipang itu memasuki daerah pedesaan Benda. Pada saat-saat kedua pasukan berhadapan hampir tanpa jarak, padahal di tangan masing-masing masih tergenggam senjata-senjata mereka. Sedang di dalam dada masing-masing berkobar dendam dan kebencian. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia harus benar-benar dapat menguasai keadaan. Karena itu maka katanya, kita harus berada di tempat yang terpisah-pisah sehingga kita dapat menguasai seluruh keadaan. Kita hanya berdua, desah Widura. Untara menarik nafas. Agung Sedayu dilihatnya duduk di atas punggung kuda, jauh di belakang pasukan yang berjalan, seperti ular menyusur jalan ke Benda. Untara menarik nafas. Biarlah kita coba. Kalau perlu, kita akan bersikap keras terhadap orang-orang kita sendiri. Kita akan mengharap pengaruh Ki Gede Pemanahan pula apabila terpaksa. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih belum yakin bahwa pasukannya akan dapat dikendalikan. Meskipun demikian, ia harus berusaha. Dengan dahi yang berkerut-kerut ia berkata, "Untara, peristiwa Sidanti merupakan arang yang tercoreng di wajahku. Ternyata aku tidak dapat menguasai anak itu sebagai anak buahku. Bahkan ia telah mencoba membunuhmu. Aku menyadari bahwa seandainya Senopati Pajang yang ditempatkan di lereng Merapi ini bukan kemenakanku, apakah kira-kira laporan yang telah dikirim kepada Ki Gede Pemanahan tentang aku dan wibawaku di daerah kekuasaanku? Meskipun kau telah mencoba menyembunyikan beberapa hal mengenai Sidanti, namun terasa juga terutama pada diriku sendiri, kekurangan yang telah terjadi pada pimpinan di Sangkal Putung ini. Sekarang aku dihadapkan lagi pada suatu keadaan yang mendebarkan. Kalau kali ini aku gagal menguasai anak buahku, maka adalah tidak wajar aku tetap dalam kedudukanku sekarang. Tetapi rencana daripada peristiwa ini, akulah yang menyusunnya, Paman. Setiap kesalahan tidak akan dapat dibebankan pada Paman sendiri. Aku adalah pimpinan langsung bagi pasukan di Sangkal Putung. Adalah kebetulan bahwa kau kemenakanku yang tidak dapat melepaskan hubungan keluarga di antara kita. Sehingga banyak hal yang seharusnya tidak kau tangani sendiri terpaksa kau kerjakan. Pekerjaan yang seharusnya tinggal kau ucapkan, dan akulah yang harus melakukannya." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak ingin melihat pamannya menjadi cemas. Pamannya yang tetap tenang menghadapi laskar Jipang yang betapapun kuatnya melanda Sangkal Putung, namun dicemaskan oleh goyahnya keteguhan ikatan anak buahnya sendiri karena dendam, benci, dan segala macam perasaan yang bercampur baur. "Paman jangan terlalu cemas. Para pemimpin kelompok telah menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Mudah-mudahan mereka tidak mudah menjadi goyah. Dengan demikian, kita berdua tidak berdiri sendiri." "Mudah-mudahan," sahut Widura kosong. Dalam pada itu iring-iringan itu berjalan terus, semakin lama menjadi semakin jauh dari induk Kademangan dan semakin dekat dengan desa yang seolah-olah agak terpencil di ujung Kademangan itu. Pedesaan Benda yang sepi,
Penduduknya telah diungsikan ke desa yang lain untuk memberi kesempatan nanti malam kepada orang-orang Jipang untuk bermalam sebelum mereka dibawa ke Pajang menerima keputusan tentang diri mereka. Setiap kali Untara selalu menengadahkan wajahnya menatap langit. Setiap kali hatinya menjadi berdebar-debar. Matahari merayap terlampau cepat. Tetapi ketika pedesaan benda lama telamat tampak di hadapan wajahnya, ia bergumam. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mudah-mudahan di desa itu tidak bersembunyi orang-orang Jipang yang telah siap menyergap kita apabila kita memasukinya. Widura mendengar gumam itu, tetapi tidak jelas, sehingga terpaksa ia bertanya, "Apa yang kau katakan?" Untara menggeleng. "Tidak apa-apa, Paman. Aku hanya menyebut nama desa itu. Bukankah desa seberang bulak itu desa benda?" "Iya." Widura mengangguk. Kemudian mereka pun terdiam. Namun hati mereka menjadi berdebar-debar. Di hadapan mereka berjalan Ki Gede Pemanahan dengan beberapa orang pengawalnya. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Untara dan Widura pun berjalan pula di sisi mereka. Tanpa mereka kehendaki, tangan-tangan mereka telah meraba-raba hulu pedang mereka apabila setiap saat diperlukan. "Desa itukah yang kau maksud dengan desa benda?" bertanya Ki Gede Pemanahan. "Ya Ki Gede," jawab Untara singkat. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia berpaling memandangi barisan yang berjalan di belakangnya, menjalar sepanjang jalan seperti seekor ular raksasa yang merayap-rayap. Terasa oleh Untara dan Widura bahwa sikap itu pun adalah suatu sikap berhati-hati setelah hampir saja Ki Gede Pemanahan dijebak oleh orang-orang Jipang. Namun Ki Gede itu berjalan terus, wajahnya masih saja tenang, seakan-akan tidak ada suatu apapun yang mencemaskannya. Tetapi Untaralah yang kemudian menjadi cemas. Ia harus yakin bahwa kedatangan Ki Gede di benda itu tidak akan mendapat bencana. Karena itu sebelum mereka memasuki desa, maka dua orang penghubung harus mendahului dan melihat keadaan. Namun hati Untara itu pun kemudian berdesir ketika ia melihat Sutawijoyo, Agung Sedayu dan Suwandaru mempercepat derap kudanya mendahului pasukan yang berjalan di sepanjang jalan persawahan. Demikian kuda-kuda itu sampai di sisinya terdengar Sutawijoyo berkata, "Kakang Untara, kami bertiga akan mendahului kalian melihat-lihat desa di hadapan kita." Dada Untara sekali lagi berdesir. Segera ia menyahut, "Jangan, biarlah 2 atau 3 orang penghubung melihat pedesaan itu dahulu sebelum kita memasukinya." Sutawijoyo tertawa, katanya, "Apakah Kakang Untara mencemaskan kami? Percayalah bahwa Ki Tambak Wedi hanya membual. Seandainya benar orang-orang Jipang merencanakan penyerangan, maka kegagalan Ki Tambak Wedi pasti akan membawa perubahan. Mereka tidak akan berani menjebak kita di desa itu." "Belum tentu, Adi," sanggah Untara. "Segala kemungkinan akan dapat terjadi." Tetapi Sutawijoyo tertawa terus, katanya, "Bukankah orang-orang Jipang itu sekedar akan menyerahkan diri?" Untara tersentak mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terbungkam. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia menjawab, "Ya, mereka hanya sekedar akan menyerah. Karena itu, Kakang Untara tidak perlu mencemaskan aku, Agung Sedayu dan Suwandaru." Sekali lagi Untara tidak dapat mengatasinya, tetapi batinnya masih tetap dikuasai oleh kegelisahan dan kecemasan. Sehingga tanpa disadarinya, Untara itu memandangi Ki Gede Pemanahan, seolah-olah minta kepadanya supaya ia melarang anaknya pergi mendahului barisan.
Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak menangkap maksudnya, bahkan ia sama sekali tidak memperhatikan percakapan itu. Panglima Wiratamtama itu berjalan dengan tenangnya di antara beberapa orang perwira pengawalnya. Akhirnya Untara tidak kuasa lagi mencegah Sutowijoyo ketika sambil mempercepat jalan kudanya anak muda itu berkata, "Kami akan berhati-hati, Kakang." Kemudian kepada ayahnya ia berkata, "Ayah, aku ingin mendahului untuk melihat-lihat daerah Sangkal Putung yang subur ini." Sekali lagi Untara menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Ki Gede Pemanahan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Hati-hatilah Sutowijoyo, kau tidak sedang bertamasya sekarang ini." Sekejap kemudian, mereka melihat kuda anak muda itu berpacu disusul oleh kuda Swandaru. Namun Agung Sedayu masih sekali lagi berkata kepada kakaknya, "Aku mendahului, Kakang." "Hati-hatilah," sahut Untara. Ia pun tidak dapat mencegah adiknya itu karena Sutowijoyo dan Swandaru telah mendahuluinya. Agung Sedayu pun kemudian memacu kudanya. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam hampir melekat punggung kuda ketika ia mendahului Ki Gede Pemanahan yang berjalan hampir di ujung barisan. Di belakang 3 orang prajurit yang membawa panji-panji kebesaran melekat pada lampion tombak larakan yang panjang beserta pengawalnya. Yang tampak kemudian hanyalah kepulan-kepulan debu yang putih yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda yang berpacu seperti angin. Sutowijoyo yang membawa sebatang tombak pendek bernama Kiai Pasir Sewukir menjadi gembira sekali. Kudanya berlari dengan tegarnya, berderap di atas tanah berdebu. Di belakang berpacu Swandaru Geni yang gemuk. Ketika tampak olehnya juntai yang kuning berkilauan pada tombak Sutowijoyo, maka tanpa disengajanya, ia meraba hulu pedangnya. Dalam hati ia berkata, "Besok aku akan mencari tampar yang kuning emas seperti juntai pada tombak itu. Pedangku akan menjadi bertambah bagus. Hulunya terbuat dari gading gajah dengan juntai yang berwarna kuning emas. Alangkah bagusnya." Swandaru itu pun tersenyum sendiri. Namun ketika sebutir debu masuk ke matanya, ia mengumpat-umpat. Ketika ia berpaling, dilihatnya kuda Agung Sedayu agak jauh di belakang. Tetapi kuda itu meluncur seperti anak panah, sehingga jarak di antara mereka menjadi bertambah pendek. Swandaru itu melambaikan tangannya. Ia menjadi gembira sekali seperti juga Sutowijoyo. Seolah-olah mereka mendapat kesempatan untuk berpacu kuda. Sehingga dengan demikian, ketika kuda Agung Sedayu menjadi semakin dekat, Swandaru melecut kudanya. Ia tidak mau jarak itu menjadi bertambah pendek, bahkan kalau mungkin menjadi semakin jauh. Tetapi Swandaru tidak dapat mendahului Sutowijoyo. Anak muda itu ternyata tidak mempercepat kudanya. Bahkan ketika sekali ia berpaling, maka agaknya ia menunggu kuda kawan-kawannya itu. Sesaat kemudian, ketiga ekor kuda itu telah berlari berbareng. 3 orang anak-anak muda yang sebaya, yang seorang menggenggam tombak di tangan, sedang di lambung kedua orang yang lain tergantung pedang. Bulak itu memang merupakan bulak yang agak panjang, tetapi karena ketika anak-anak muda itu berkuda, maka segera mereka menjadi semakin dekat. Beberapa saat lagi, mereka telah melihat mulut lorong yang dilaluinya itu memasuki desa Benda. Ternyata Sutowijoyo yang jauh lebih berpengalaman dari kedua kawan-kawannya yang lain melihat mulut lorong itu dengan sikap yang cukup masak. Dengan isyarat ia minta kedua kawan-kawannya memperlambat kuda-kuda mereka.
demikianlah, semakin dekat mereka dengan desa benda, semakin lambat pula lari kuda-kuda mereka. Bahkan kuda-kuda itu kemudian berjalan tidak lebih cepat dari langkah kaki. Mulut lorong itu seperti mulut ular yang menganga, menanti kita masuk ke dalamnya. Guru Sutowijoyo, Agung Sedayu dan Suwandaru tersenyum. Tetapi ular itu ular mati, sahut Suwandaru. Sutowijoyo pun tertawa, tetapi kemudian ia bertanya, apakah tidak ada penjagaan di desa ini? Ada, sahut Suwandaru. Di ujung lorong yang lain menghadap ke bulak sebelah. Di ujung ini, Suwandaru menggeleng. Tidak, jawabnya. Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Aneh, katanya. Seharusnya ada gardu peronda di kedua sisi. Apa kalian menyangka bahwa apabila musuh datang tidak dapat mengambil jalan ini? Mereka hanya cukup menambah beberapa langkah dengan melingkar desa ini, kemudian masuk melalui mulut lorong tanpa diketahui oleh para penjaga. Bukankah dengan demikian, hampir tak ada gunanya di ujung lain diberi gardu peronda? Desa ini adalah desa yang hampir tak berpenghuni. Desa ini memang sengaja dilepaskan. Justru karena itu maka orang-orang Jipang sering mendatangi desa ini. Mereka kadang-kadang mengambil beberapa macam perbekalan sebelum mereka menghilang. Namun dengan demikian, banyak keterangan yang kita dapatkan dari penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuni asli dan penghuni-penghuni yang sengaja kita tanam di sini, sahut Agung Sedayu. Sutowijoyo tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mendengar keterangan Agung Sedayu mengenai desa itu, ia senang mendengar sikap Untara dan Widura yang cerdik. Namun kemudian ia bertanya, tetapi dengan demikian, bagaimana dengan para penjaga itu? Apakah mereka tidak sekedar menjadi umpan hidup bagi orang-orang Jipang itu? Penjagaan itu baru diadakan sejak pagi ini, menjelang saat-saat penyerahan orang-orang Jipang. Mereka harus mengawasi gerak-gerik orang-orang Jipang itu. Kembali Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, mari kita temui para penjaga itu. Marilah, sahut Agung Sedayu. Kini mereka bertiga telah sampai di mulut lorong yang memasuki desa benda. Desa itu tampak terlampau sepi, seperti sebuah kuburan yang besar. Hampir tidak terasa bahwa desa itu adalah desa yang hidup dan berpenghuni. Sebelah menyebelah lorong adalah sebuah pagar batu yang agak tinggi. Regol-regol yang sempit dan kurang terpelihara, halaman-halaman yang tidak terlampau bersih, dan di sana-sini masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang liar di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Desa ini memang desa sepi, gumam Sutowijoyo. Apakah dalam kehidupan sehari-hari desa ini juga sesepi ini? Tidak jauh berbeda, sahut Agung Sedayu. Hanya kadang-kadang kita mendengar suara derit jenggot apabila seseorang mengambil air, atau suara pekik anak-anak yang sedang bermain-main. Tetapi suara itu terlampau jarang. Anak-anak lebih senang tinggal di dalam rumah masing-masing. Kehidupan yang tertekan, gumam Sutowijoyo. Bukan hanya desa ini, bukan saja benda, tetapi banyak desa yang lain yang tersebar berserak-serak antara kademangan ini dengan kademangan-kademangan di sekitarnya. Tetapi agaknya Sangkal Putunglah yang paling menarik perhatian bagi orang-orang Jipang. Kenapa Sangkal Putung? Sangkal Putung adalah kademangan yang kaya raya sejak lama. Bukankah begitu, Adi Suwandaru? Putra Ki Demang ini tahu benar kekayaan yang tersimpan di dalam kademangannya. Penduduknya yang rajin dan tahu menghargai kerja, maka mereka telah berhasil membangun kademangannya menjadi kademangan yang banyak menyimpan kekayaan di dalamnya. Contohnya, pedang Adi Suwandaru itu.
Hulunya terbuat dari gading yang mahal. Sutowijoyo tersenyum, tetapi ia berpaling juga melihat hulu pedang Suwandaru yang benar-benar terbuat daripada gading. Iya, desis Sutowijoyo. Benar-benar bagus hulu pedang itu. Lebih bagus lagi apabila pada hulu ini diberi juntai tampar yang berwarna kuning emas seperti pada tombak tuan. Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, "Kau senang pada tali ini?" "Ya, Tuan." Kembali Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Hati Suwandaru berdebar-debar ketika ia melihat Sutowijoyo mengurai tali kuningnya. "Kau ingin ini?" ia bertanya. Mata Suwandaru menjadi berkilat-kilat. Sambil tersenyum ia menjawab agak segan-segan, "Ya, Tuan." "Pakailah, aku masih mempunyai tali semacam ini banyak sekali di rumah." Suwandaru menjadi gembira sekali menerima tali yang berwarna kuning emas itu. Tali yang akan menjadikan pedangnya bertambah cantik. Tetapi wajahnya yang gembira itu tiba-tiba menjadi tegang ketika ia melihat asap yang mengepul. Semakin lama semakin besar. Asap itu menjilat ke udara dari balik rumpun bambu yang agak jauh dari lorong itu. Sutowijoyo dan Agung Sedayu melihat asap itu pula, sehingga wajah mereka menjadi tegang pula. "Asap apakah itu?" desis Sutowijoyo. Agung Sedayu menggeleng. "Entahlah. Marilah kita menemui para penjaga. Mungkin mereka tahu asap apakah yang mengepul semakin besar itu." "Marilah," sahut Agung Sedayu dan Suwandaru hampir berbareng. Sesaat kemudian, mereka telah mempercepat kuda-kuda mereka menuju ke gardu penjagaan di ujung lorong. Para penjaga di gardu itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati. Tetapi mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah para penghubung. Karena itu maka mereka tidak segera menyongsongnya. Tetapi ternyata yang datang adalah Agung Sedayu, Suwandaru dan seorang anak muda yang belum mereka kenal. Pemimpin penjaga di gardu itu tersenyum sambil menyambut kedatangan mereka. "Marilah anak-anak muda. Aku kira beberapa penghubung datang untuk menanyakan keadaan di sini. Ternyata kalian bertiga. Apakah ada persoalan yang kalian bawa?" "Tidak, Paman," sahut Agung Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia bertanya, "Jadi kenapa Angger kemari mendahului barisan?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Yang menjawab kemudian adalah Sutowijoyo. "Kami hanya bermain-main saja, Paman." Orang itu menjadi heran. Jawaban itu hampir tak masuk di akalnya. Bermain-main di daerah yang demikian gawatnya. Sehingga karena itu, maka wajah orang itu menjadi semakin berkerut-kerut. Agaknya jawaban itu tidak menyenangkan hatinya. Agung Sedayu melihat kesan yang tergores pada kerut-merut wajah pemimpin gardu itu. Karena itu maka segera ia ingin memperbaiki suasana. Dengan serta-merta ia berkata, "Paman, mungkin Paman belum mengenal anak muda ini. Ia adalah putra Ki Gede Pemanahan yang bernama Sutowijoyo, bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar." Wajah yang berkerut-kerut itu tiba-tiba menjadi tegang. Pemimpin penjaga itu benar-benar terkejut mendengar nama itu. Nama yang selama ini menjadi kebanggaan prajurit Pajang. Nama yang ternyata telah berhasil mengalahkan Pangeran Haryo Penangsang. Bukan saja pemimpin penjaga itu yang menjadi tegang, para prajurit yang lain pun tidak kalah terkejutnya. Hampir bersamaan mereka membungkukkan badan mereka dalam-dalam sambil berkata, "Maafkan kami, Tuhan.
Kami ternyata terlampau bodoh sehingga kami tidak mengenal Tuan. Suto Wijoyo tertawa, tetapi ia berkata, "Hehehe, jangan membongkok-bongkok, nanti kau tidak melihat asap yang mengepul itu." "Asap?" desis penjaga itu. "Jadi kalian belum melihat asap itu?" berkata Suto Wijoyo sambil menunjuk ke arah asap yang kini menjadi semakin besar. "Hei!" teriak kepala penjaga itu. Ia menjadi sangat terkejut. "Asap apakah itu?" Para penjaga yang lain menjadi terkejut pula. Sejenak mereka saling berpandangan, tetapi tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. "Lihat, asap apakah itu?" perintah kepala penjaga. Ketika seseorang telah siap untuk meloncat berlari ke arah asap itu, maka Suto Wijoyo yang cerdas dalam menanggapi setiap persoalan itu mencegahnya. "Jangan." "Kenapa, Tuan?" "Mungkin bau rekso benda sedang marah, atau ada hantu yang buas berkeliaran di desa ini. Tinggallah di sini, biarlah kami yang melihatnya." "Kenapa, Tuan?" bertanya penjaga itu. Suto Wijoyo tidak menjawab. Segera ia meloncat dari punggung kudanya, diikuti oleh Suwandaru dan Agung Sedayu. "Apakah kalian menyediakan kuda pula? Ada 2 ekor kuda di sini. Apabila keadaan memaksa, 2 dari kami harus segera melapor. Kentongan raksasa itu, kalau perlu, kami harus memukul tanda-tanda." Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlengkapan gardu itu cukup baik. Sambil menyerahkan kendali kudanya, ia berkata, "Biarlah kuda-kuda ini kami tinggalkan di sini. Kami akan melihat apa yang terjadi." "Baik, Tuan," sahut para penjaga sambil menerima kuda-kuda itu. Sesaat kemudian, Suto Wijoyo, Agung Sedayu dan Suwandaru telah melangkah meninggalkan gardu itu. Asap yang mengepul kehitam-hitaman itu pun menjadi semakin besar. Bahkan kemudian mereka melihat lidah api menjilat ke udara. "Api!" desis Suto Wijoyo. Anak muda itu kini tidak tersenyum lagi. "Kita ambil jalan memintas," katanya sambil meloncati dinding halaman di hadapannya. Agung Sedayu dan Suwandaru pun segera mengikutinya pula meloncati dinding halaman. Tetapi sebelum mereka berlari melintasi halaman itu menuju ke arah asap yang semakin tinggi, tiba-tiba Suto Wijoyo teringat sesuatu. Sekali ia menjenggukkan kepalanya sambil berkata, "Jangan berbuat apapun lebih dahulu sebelum aku tahu pasti apa yang terjadi." Para penjaga masih berada di tempatnya. Pemimpin penjaga itu membungkukkan kepalanya sambil menyahut, "Ya, Tuan." Namun Suto Wijoyo itu pun kemudian tertegun ketika mendengar di kejauhan suara tertawa terbahak-bahak. Bahkan kemudian terdengar sapa di antara derai tertawa itu. "Hei, siapa yang berada di gardu peronda?" Para penjaga itu tidak segera menjawab. Mereka pun terkejut bukan kepalang. Ketika mereka berpaling ke arah suara itu, mereka melihat 3 orang muncul dari tikungan. "Siapakah itu?" desis Suwandaru. Suto Wijoyo kini telah merendahkan dirinya dan menempelkan tubuhnya pada dinding halaman bagian dalam. Sambil meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya, ia berdesis. Suwandaru dan Agung Sedayu pun terdiam. Kini mereka pun berbuat seperti Suto Wijoyo pula. Dengan hati-hati mereka menunggu apa yang akan terjadi dan mencoba mengetahui suara siapakah yang menggeletar di desa benda yang kecil ini. Sekali lagi mereka mendengar sebuah pertanyaan. "Siapakah yang berada di gardu ronda?" Sesaat tidak terdengar jawaban, namun wajah para penjaga itu pun menjadi tegang ketika mereka mengenal orang-orang yang mendekati mereka.
dengan senjata telanjang di tangan mereka. "Hei, bukankah kau Wirolele?" Terdengar kembali suara itu. Swandaru hampir tidak sabar lagi, tetapi sekali lagi Sutowijoyo memberinya isyarat. Tetapi mereka bertiga yang berada di dalam halaman itu pun terkejut pula ketika mereka mendengar kepala penjaga itu berdesis. "Kau si Danti?" "Ya, aku sudah rindu untuk menemuimu, Wirolele. Aku rindu melihat kumismu, benar-benar seperti kumis seekor lele kurus." Wirolele kepala penjaga itu menggeram. Tiba-tiba terdengar gemerincing pedang. Ternyata Wirolele dan kawan-kawannya telah menghunus pedang-pedang mereka pula. "Hah, kau mau bergurau?" bertanya si Danti. "Berapa orang semuanya?" Wirolele tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara si Danti semakin dekat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Masih ada yang di dalam gardu. Takaran kami bertiga adalah 30 orang sejenis kalian ini. Wirolele membelalakkan matanya yang memancarkan kemarahan. Tanpa dikehendakinya ia berpaling memandangi kentongannya, tetapi kembali terdengar suara si Danti. "Jangan mencoba menyentuh kentongan itu." Dada Wirolele menjadi berdebar-debar, nafasnya serasa semakin cepat mengalir. Betapa kemarahan membakar jantungnya, tetapi ia menyadari siapakah yang berdiri di hadapannya. Ia menyadari kekuatan si Danti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.